Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah minggu akan kita mulai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa yang telah memanggil kita untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan dalam dunia ini. Di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang bekerja untuk kebaikan dunia ini. Dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat kebijaksanaan agar kita tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Allah Bapa memberikan kekuatan dan hikmat serta damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Terambil dari Amsal pasal 20 ayat 13. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 bait 1 dan 2, Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Jemaat, silakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Allah telah menciptakan langit dan bumi baik adanya, dan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan. Jika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah Tuhan masih menemui iman dan ketaatan yang benar serta hati yang suci dalam memelihara seluruh ciptaannya? Untuk itu, marilah kita merenung sejenak dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian.
yang telah mengaku dosa-dosanya dan mau bertobat. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 18. Kita bersyukur atas pengampunannya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 239 bait 1 dan 2, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab bagian yang pertama terambil dari Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 18 sampai 20. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mendengar dan melakukannya. Hamba-Mu yang Tuhan pakai juga diberikan kekuatan. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Mari kita
membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah kerja adalah ibadah. Lagu rohani mengingatkan kita, kerja buat Tuhan selalu manis. Kata manis itu menunjuk kepada tanggung jawab, ketekunan, dan sukacita dalam melakukan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Maka harus kita melihat nilai-nilai etika dan kebenaran. Walaupun sebenarnya pada saat bekerja banyak orang melakukan pekerjaan tidak sungguh-sungguh. Kalau kita melihat misalnya tradisi Karo, dalam tradisi Karo, kalau kerja cangkulnya sisa, tapi kalau makan piringnya kurang. Artinya semangat kerja rendah, tapi semangat makannya luar biasa. Musuh bekerja adalah kemalasan. Tapi dalam hal ini banyak juga kita melihat seperti misalnya dalam kuan-kuan orang Karo, seperti Cuan Pacongok, lebih tajam cangkulnya di ladang orang ketimbang di ladangnya. Artinya banyak orang, kalau orang yang menyuruh dia bekerja luar biasa, tapi kalau istrinya, kalau keluarganya yang menyuruh, ini sakit pinggang lah, ini sakit kaki lah, ini lemas lah, atau main-main, macam-macam semua. Sehingga ada juga orang sama seperti dikatakan biang suka babu. Dia berburu ke sawah orang, tapi makan datang. Artinya banyak sekali kalau orang lain, di tempat orang lain kita benar-benar melakukannya, tetapi di tempat kita sendiri sangat-sangat tidak baik. Ini yang harus diperangi. Bekerja dalam bahasa Yunani ergo, yang berarti kegiatan yang dilakukan berhubungan kepada profesi. Tapi Paulus sebenarnya dalam kitab Galatia menunjukkan kepada karya iman, karya kehidupan bagi Tuhan dan bagi orang lain. Dalam bahasa Yunani, ibadah itu abodah, yang artinya melayani, sangat dekat dengan diakonia. Diakonia berbicara tentang pelayanan yang dilakukan bagi orang lain dengan menampakkan belas kasihan Kristus. Jadi kerja dan ibadah sangat bersangkut paut, erat hubungannya, karena ini akan memberi dampak bagi dirinya, bagi orang lain, termasuk untuk memuliakan Tuhan. Johannes Calvin mengatakan bahwa kerja adalah panggilan dari Tuhan kepada setiap manusia. Ini menunjukkan bahwa kerja ini adalah kesaksian iman, cerminan jati diri kita sebagai orang percaya. Kita ini menjadi pelayan-pelayan terhadap sesama. Dan ketika kita melayani, kita harus menunjukkan sikap hormat kepada sesama kita. Dan sikap hormat ini ditujukan kepada Tuhan, bukan mendapatkan penghormatan dari manusia. Dan
Dalam bekerja kita bertindak dan berperilaku dengan kemurnian hati, karena Roh Allah berkarya dalam hidup kita, sehingga kerja apapun yang kita kerjakan menjadi berkat bagi semuanya, karena itu datangnya daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lydia dialah orang Eropa pertama bertobat karena pemberitaan Injil oleh Paulus. Dia bukan orang Yahudi. Dia seorang perempuan janda. Kerjanya adalah berjualan kain ungu yang sudah diceruk. Asalnya Tiatira, namun karena sesuatu hal dia pindah ke Filipi. Pekerjaannya sebagai penjual kain ungu, hanya yang mampu membelinya adalah orang-orang kerajaan, orang-orang kaya. Dan Lydia banyak bergaul dengan orang-orang kaya, orang-orang kerajaan. Di samping itu juga dia hidup bersama orang-orang lain, terutama bagi orang yang bukan orang Yahudi. Satu hal yang ada dalam hidupnya adalah ketika dia berkenalan dengan orang-orang Yahudi, dia rindu sekali menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Pada waktu itu memang di Filipi belum ada sinagoge, itu rumah ibadat, karena orang Yahudi masih sedikit di sana. Dan tempat pertemuan para perempuan adalah di tepi sungai. Dan pada hari Sabat Paulus datang ke tempat itu lalu mengajar tentang Injil dan keselamatan. Lydia sangat tekun, sangat percaya mendengarkan apa yang diberitakan oleh Paulus, dan Roh Allah bekerja sehingga dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, harus kita melihat orang yang tekun mendengar dan memberikan imannya kepada Allah sehingga Roh Allah bekerja. Bagi orang seperti inilah dia dimampukan melihat rancangan Tuhan dalam hidupnya. Banyak perempuan yang mendengarkan, tapi hanya Lydia satu-satunya orang yang tekun dan memberikan hidupnya Allah bekerja sehingga imannya tumbuh. Banyak orang bekerja, banyak orang mendengar, banyak orang melakukan apapun, tapi hatinya belum tentu bersandar kepada pengharapan kepada Tuhan. Ketulusan hati Lydia, dan dia meneguhkan sehingga dia bersama keluarganya dibaptis. Dan satu hal dia minta kepada Paulus, tandanya saya percaya, dan Anda yakin bahwa saya sudah percaya bersama keluarga saya, mari menumpang di rumah. Artinya dia mau menumbuhkan imannya atas pengajaran yang lebih lengkap lagi. Dan walaupun akhirnya Paulus pindah, tapi tetap Lydia membantu keuangan bagi kehidupan Paulus dan bagi pelayanannya. Dari sana kita melihat bahwa antara pekerjaan dengan ibadah tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menerima anugerah Tuhan dan berkat, maka itu juga kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dengan tema kita pada hari ini, bekerja adalah ibadah, maka yang pertama, kerja adalah ketaatan terhadap perintah Allah. Perintah Allah artinya bahwa itu datangnya dari Tuhan, dan itu diperintahkan artinya bahwa itu mendatangkan kebaikan bagi manusia. Bekerja adalah sifat Allah yang tercermin dalam hasil karya atas kehidupan kita. Tujuan kerja bukan mencari uang, tapi dengan pekerjaan ini kita mampu mengekspresikan iman kita, karya hidup kita, talenta kita, supaya dari apa yang kita lakukan memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tidak mengizinkan tujuan kerja adalah uang, karena dengan seperti ini bahwa manusia selalu menghalalkan banyak pekerjaan, dan itu tidak diizinkan. Bekerja keras artinya penuh persiapan, pemikiran, kerjasama supaya tujuan hidup kita baik. Contohnya tadi kita melihat Lydia, dia bekerja keras memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan kemampuan yang ada, lalu membangun jejaring bersama orang lain. Waktu itu benar-benar dipakai.
untuk berkarya bagi nama Tuhan. Invokasio mengatakan harus berperang dengan kemalasan, karena kemalasan akan melahirkan kemiskinan. Kita harus sadari itu. Ada waktu muda, ada waktu tua, ada waktu kerja, ada istirahat. Dan kesempatan ini harus benar-benar dipergunakan dengan baik, supaya usaha kita bisa berkembang. Dan hasilnya bukan saja untuk dirinya, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi rumahnya diberikan untuk gereja. Dan ketika Paulus meninggalkan Filipi, dia juga membantu keuangan dalam pelayanan Paulus. Artinya bahwa Lydia tidak hanya bekerja, tapi hasilnya dia juga berbagi untuk pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Ada satu ilustrasi. Pendeta sudah 2 kali mengunjungi jemaat yang pada waktu itu jemaatnya sakit, stroke dan kanker paru, dan umurnya ini sudah 70 tahun. Anehnya pendeta ini membawa bunga setengah layu. Jadi pada kunjungan ketiga pendeta membawa bunga setengah layu. Pertama, kedua dia tidak membawa apa-apa selain berdoa. Tapi kunjungan ketiga dia membawa bunga setengah layu. Lalu jemaat ini mengatakan, pendeta sudah berdoa terima kasih, tapi benar-benar dari kesaksian hidup saya sampai hari ini, kalau Tuhan mengizinkan saya untuk sembuh, maka saya akan memakai hidup saya untuk melayani Tuhan sampai mati. Itulah yang saya harapkan, supaya pendeta berdoa bagi saya. Lalu pendeta ini berdoa lagi, dan setelah berdoa dia pulang. Lalu jemaatnya ini memanggil, pendeta sebentar, jangan dulu pulang, ada yang mau ditanyakan. Lalu pendetanya balik, dan yang sakit ini tadi menanyakan, pendeta kok hari ini membawa bunga setengah layu? Biasanya orang kalau membawa bunga yang segar. Lalu pendetanya bercerita, dulu Anda masih muda, dalam keluarga Anda menjadi beban, bertengkar terus, anak-anak menjadi musuh, Anda mau jalan ke sana ke sini dan selalu menyalahkan keluarga. Ketika gereja memanggil saudara, saudara mengatakan tidak ada waktu, saya kerja ini, saya kerja ini. Sekarang saudara sudah stroke dan kanker paru. Lalu saudara mengatakan, ketika Anda sembuh, Anda melayani sama seperti bunga yang setengah layu. Mengapa saudara setelah alat pancu jantung masuk baru saudara sekarang katakan? Dan itu tidak mungkin. Tuhan menginginkan waktu muda, kesempatan untuk melayani, bekerja di mana Anda selama ini. Mengapa Anda sekarang waktu stroke dan kanker paru baru mengatakan, kalau saya sembuh saya akan melayani Tuhan? Mau umur Anda berapa tahun? Dan Anda mau melakukan apa lagi? Perlu dirunungkan, saudara dalam kandungan siapa membentuk? Tuhan. Yang memelihara keluarga dan anak saudara siapa? Tuhan. Sekarang sudah sekarat baru saudara mengatakan saya akan melayani Tuhan. Sama seperti bunga yang setengah layu. Tuhan bukan seharga tukang parkir. Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, selagi ada waktu kita, energi kita banyak, lakukanlah. Dan apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita itu untuk Tuhan, dan mensejahterakan kehidupan kita, dan dari kehidupan kita menjadi berkat bagi orang. Kedua, kerja adalah ibadah kepada Tuhan. Artinya bahwa melalui kerja kita mengaktualisasi diri dalam kehidupan kita. Manusia akan kehilangan nilai dirinya ketika dia tidak mau bekerja. Dengan kerja kita akan mampu meningkatkan potensi diri kita. Sering sekali saudara, etos kerja yang dibangun adalah
menurut apa yang tren, apa yang dianggap hebat, sehingga etos kerja yang dibangun adalah etos kerja egoistik yang hanya butuh dihargai, dihormati. Bila tidak, kita lemah. Bekerja adalah cara Tuhan memberkati kehidupan kita. Kenapa? Karena kutuk sudah terjadi dalam Kejadian 3:17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ada dua hal di sini ditekankan. Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu, lalu engkau mengambil buah pohon yang kularang. Ketika kita mendengarkan dunia ini, suara hidup kita, suara yang lain, akhirnya kita terbawa kepada penyangkalan diri terhadap Tuhan. Ini yang membuat kita terkutuk, dan kita akan bersusah payah mencari rezeki. Jalan satu-satunya adalah bekerja. Dengan bekerja, Tuhan akan membebaskan kita dari kutuk. Setiap manusia harus rajin bekerja, karena Tuhan tidak memberkati orang yang malas bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kehidupan kita ini, bahwa orang-orang malas, kita harus tahu bahwa sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan, belajarlah dari semut. Dari bacaan kita mengatakan, orang yang berbahagia adalah bekerja dengan tekun, mencari harta sebanyak-banyaknya, nikmati, syukuri, lalu bagikan juga sebanyak-banyaknya bagi Tuhan dan bagi orang lain. Jangan timbun sendiri. Jangan jadikan kerja, jangan jadikan harta menjadi berhala. Berhala itu segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sempat bekerja jadi berhala, karena banyak orang gila kerja, dan banyak juga orang gila uang, gila harta, itu menjadi berhala. Perhatikan waktu istirahat, waktu bekerja. Kalau kerja, kerjalah. Kalau istirahat, istirahat. Dan tetaplah mengandalkan hikmat dan kuasa dari Tuhan, sehingga hidup kita menjadi ora et labora. Inilah perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada hari ini. Bekerja dilandasi oleh doa, kekuatan Allah, sehingga kehidupan kita mencerminkan hidup yang melayani. Perjamuan kudus adalah Yesus membuktikan karya hidupnya, bahwa hidupnya adalah persembahan, hidupnya adalah bekerja untuk memberikan keselamatan bagi orang lain, bagi dunia ini, bagi orang percaya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, bekerjalah. Dan dengan kita bekerja, kita berarti akan memberikan kasih Allah kepada orang lain, sekaligus juga akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga kita, kepada orang lain, kepada gereja, dan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati kami, berkati kebenaran firman-Mu, agar melalui kebenaran firman Tuhan, kami benar-benar bekerja dengan tulus, dengan tekun, dan tetap mengandalkan kuasa dan hikmat Tuhan, sehingga apa yang Tuhan inginkan, rencanakan melalui kehidupan kami, kami akan memuji Tuhan melalui hasil kami ketika bekerja. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita memasuki perjamuan kudus setelah mengikuti pekan doa. Melalui perjamuan ini Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita, supaya semakin nyata persekutuan kita dengan Dia. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikianlah setiap kali kamu makan roti
dan minum melalui cawan perjamuan, semakin nyata persekutuanmu dengan Tuhan, dan semakin nyata persekutuanmu dengan sesemua orang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia ini. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Supaya dari perjamuan ini kita semua mendapat bagian dari kasih karunia Allah, patutlah kita menyadari bahwa kita tidak layak ikut dalam perjamuan kalau kita menganggap diri sebagai orang yang benar. Pada saat ini haruslah kita mengakui atas ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, karena pertama, kurangnya kesadaran iman dan kemauan untuk berdoa serta beribadah. Dua, kurangnya persekutuan untuk berdoa bersama di tengah-tengah keluarga. Tiga, kurangnya kepedulian untuk berdoa atas pergumulan saudara-saudara kita. Keempat, kurangnya semangat untuk mendoakan pelayanan gereja dan gerakan pelayanan okumene. 5. Kurang percaya akan manfaat doa dan keyakinan atas jawaban doa-doa kita. Patutlah kita menyadari bahwa kekurangan-kekurangan ini terjadi adalah sebagai akibat dari dosa. Dan sebagai orang percaya seharusnya lah kita mau berubah sikap hidup, pikiran dan hati untuk tetap setia diperbaharui sehingga mampu menjadi pengikut Kristus. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kita semakin bergiat dalam berdoa. Sikap seperti inilah yang dibenarkan oleh Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Kamu tidak dapat meminum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Tetapi hal ini tidaklah dimaksudkan supaya orang takut datang ke perjamuan Tuhan. Sebab bukan orang-orang benar yang diundang, tetapi orang-orang yang mengaku bersalah dan tidak layak, yang menyesali dosa-dosanya dan mau bertobat. Orang-orang seperti inilah yang diundang oleh Tuhan. Marilah kita berdiri bersama di tengah-tengah rumah kita, di tempat ini, dan jawablah pertanyaan yang akan diberikan kepada kita. Yang pertama, apakah saudara sungguh berduka atas dosa-dosa saudara? Yang kedua, apakah saudara mau berjanji di hadapan Tuhan bahwa saudara tekun berdoa dan percaya akan Allah? Yang ketiga, apakah saudara mau berjanji untuk mengasihi Allah, sesama dan seluruh ciptaan Allah? Kalau saudara mau mengaku dan berjanji, katakanlah, ya dengan segenap hatiku. Mari kita berdoa. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau diagungkan semua orang. Sekarang marilah kita mengucapkan pengakuan iman sebagaimana seluruh orang percaya di semua tempat kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai hamba Allah dalam pelayanan perjamuan ini dan berdasar kepada firman Allah, saya menyampaikan pengampunan dosa dari Tuhan
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Mari kita bernyanyi dan menyiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 460 ayat yang pertama, jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sasarannya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Marilah, semuanya telah tersedia. Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, maka ia mengambil roti, memecah-mecahnya dan memberikan kepada murid-muridnya. Katanya, ambil. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga setelah selesai makan, diambilnya cawan, ia mengucap syukur dan menyerahkannya kepada murid-muridnya. Katanya, ambillah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati,
yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur. Pada hari ini akan ada persembahan 2 kali, yaitu persembahan minggu dan persembahan khusus perjamuan kudus. Firman Tuhan mengenai persembahan terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari PKJ 216, ayat yang pertama dan kedua. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat. Sebelumnya, kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk ibadah minggu yang berjalan dengan baik. Kiranya Engkau memberkati firman Tuhan yang ditabur oleh Bapak Pendeta kami, Pendeta Maslon Ginting, agar menjadi pedoman untuk kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa yang baik, kami mau berdoa dan kami mengucap syukur untuk persembahan yang akan disampaikan jemaat-Mu di GBKP Romang. Kiranya Engkau memberkati persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan untuk dapat dipergunakan dengan baik dalam kegiatan gerejawi di gereja kami dan juga untuk pelebaran kerajaan-Mu.
Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan dan usaha jemaat. Tuhan memberikan hikmat, kesabaran, dan pertolongan bagi jemaat yang saat ini juga mengalami kesulitan dan mungkin kehilangan pekerjaan atau pemotongan pendapatan. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu yang percaya dan hidupnya mengandalkan Tuhan saja. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, dan segala hal yang diperlukan untuk dapat mengelola kebijakan, khususnya aturan new normal pasca PSBB yang saat ini sudah berlaku. Banyak hal-hal atau norma baru yang perlu diadaptasi dalam pelaksanaan new normal oleh masyarakat Indonesia dan juga oleh jemaat kami di GBKP Rawamangun. Tuhan kiranya menolong kami untuk kami sebagai warga negara taat dan menjalankan aturan yang berlaku. Bapa yang baik, kami mau juga berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan gereja pada minggu ini, PA-PA, PJJ, dan rapat-rapat, dan juga Tuhan kiranya Tuhan memberkati semua kegiatan ini untuk menambah iman percaya jemaat, memberi semangat, kekuatan kepada pengurus PJJ, seksi dan kategorial, sehingga dalam kondisi yang saat ini mereka tetap dapat menjalankan fungsi dan perannya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, kami berdoa, kami memohon kekuatan dan berkat juga untuk satuan gugus tugas Task Force Ibadah dan juga Task Force New Normal, dan juga semua yang terlibat di dalam menyusun, menjalankan, dan mengelola aturan adaptasi ibadah minggu dan kegiatan-kegiatan gerejawi yang diberlakukan di gereja kami GBKP Rawamangun, mengikuti protokol ataupun aturan yang dicanangkan oleh pemerintah. Tuhan memberkati. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk jemaat yang menikmati kasih Tuhan akan ulang tahun pribadi dan ulang tahun perkawinan. Tuhan kiranya menambahkan kesehatan, sukacita, dan berkat kepada mereka, sehingga untuk hari-hari selanjutnya mereka tetap terus dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga mereka juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan tekad kita. Saudara-saudara, Tuhan telah menciptakan kita segambar dengan dirinya, agar kita berhikmat dalam memelihara seluruh ciptaannya. Yang menjadi tekad kita dalam minggu ini, kita ucapkan bersama-sama. Aku menyerahkan hidupku menjadi berkat dari pekerjaanku. Untuk mengokohkan tekad kita, mari kita bernyanyi dari pelengkap kidung jemaat 164 bait 1 dan 2, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, kau terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan dalam doa Bapa kami. Kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bekerjalah dengan baik, sebab Allah turut bekerja dalam diri kita pada saat kita berkarya, supaya kamu dimampukan untuk mengerjakan pekerjaanmu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Allah telah memanggil kamu ke dalam kemuliaannya yang kekal di dalam Yesus Kristus, akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekalian. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.